Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Teteh. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk berbincang dengan saya pada hari ini. Sebelum kita bincang-bincang tentang sufi, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya adalah Ika Risma Safitri, biasa dipanggil Risma. Saya mahasiswi semester 3 dari program studi psikologi Islam. Dan saya ini tertarik untuk mengetahui lebih banyak tentang tari sufi ini. Mungkin Teteh bisa memperkenalkan diri dulu. Oke, sebetulnya terima kasih karena udah memberikan kesempatan saya juga sebagai narasumber di sini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sinta Raini. Saya di sini kuliah di kampus UIN saat 3 juga. Kebetulan sudah selesai, tinggal menunggu sudah saja di tahun ini. Asal saya dari Sukabumi ya, makanya kamu memanggil saya Teteh. Iya. Saya dari Sunda. Mungkin itu sih cukup. Oke. Mungkin nanti Teteh-tetehnya di mana bisa disebutkan nanti ya. Oke. Teteh kan sekarang sudah ibaratnya memutuskan untuk menjadi seorang penari sufi. Nah, kira-kira tuh apa sih motivasi atau dorongan bisa membuat Teteh ini memutuskan untuk menjadi penari sufi gitu? Oke, untuk motivasi terbesarnya yang pertama itu karena rasa penasaran saya sih. Waktu ikut UKM LDK ya, kebetulan tari sufi ini salah satu kegiatan yang ada di UKM LDK. Nah, waktu acara Iftida yang mana penerimaan anggota baru, di situ ada penampilan tari sufi. Nah, dari semenjak saya lihat itu udah ada rasa ketertarikan, penasaran ingin tahu kok bisa orang dengan beberapa waktu tertentu bisa muter tanpa rasa pusing. Itu motivasi terbesarnya. Motivasi yang kedua itu karena saya itu salah satu orang yang suka membuka ya, mabuk perjalanan. Nah, mungkin dengan saya ikut tari sufi yang mana muter-muter nggak pusing, saya bisa mengurangi mabukan saya gitu. Makanya saya ikut tari sufi. Iya. Awalnya itu sih. Karena tertarik sama punya riwayat mabuk perjalanan gitu ya. Oke. Kira-kira gimana sih pengalaman Teteh dalam belajar tari sufi, dan kira-kira tuh berapa lama gitu sampai sekarang kan Teteh udah tampil nih di depan umum muter-muter gitu. Kalau pengalaman itu sangat menarik ya, banyak pengalaman menarik dari tari sufi. Diawali dengan pertama latihan, itu tuh waktu kalau kamu lihat atau mbak lihat saya latihan waktu muter itu sangat pelan banget. Itu ada di IG ya, ada di IG di YouTube itu ada pertama kali latihan itu nggak muter ternyata. Saya rasa itu pas pertama latihan itu muter sangat kencang gitu ya, kencang buat musik, tapi kok pas dilihat videonya kok ternyata enggak lambat banget udah muter itu. Terus dari itu juga banyak teman-teman yang pingsan, yang muntah, tapi alhamdulillah saya nggak sampai muntah sih, sama pingsan enggak, cuman sedikit pusing aja. Nah, untuk berapa lama latihannya itu karena latihannya seminggu sekali ya. Untuk seminggu sekali mungkin sekitar 4 bulan atau 3 bulan saya baru bisa menari. 3-4 bulan ya, karena itu seminggu sekali. Tapi mungkin kalau setiap hari itu bisa 2 minggu atau 1 bulan itu udah bisa. Tergantung dari orangnya juga, karena beda-beda kan ya. Jadi tergantung orangnya ya. Setiap orang pasti juga beda-beda juga fokusnya mungkin ya. Mungkin kayaknya butuh fokus juga ya. Lalu bagaimana sih Teteh ini mempersiapkan diri ketika mau pentas lagi menari itu kan, apa perlu ritual khusus atau mungkin meditasi sebelum menari? Kalau mungkin tata cara sebelum menari, setiap pelatihan mungkin berbeda-beda. Tapi kalau di pelatihan saya, kebetulan saya ikut pelatihan di kandang asuh ya, yang mana kalau sebelum menari ini seorang penari itu diwajibkan untuk berwudu dulu. Karena untuk membersihkan diri, berwudu. Setelah berwudu kita pakai tenurnya. Tenur itu baju sufi ya. Baju sufi itu namanya tenur. Nah, jadi baru setelah wudu baru kita memakai tenur.
Untuk sholawatnya sendiri tidak ditentukan secara khusus harus sholawat ini, tapi kita membaca sholawat pas pakai tenur itu. Nah, setelah memakai tenur baru kita biasanya dikumpulkan cara melingkar atau berkumpul dengan duduk ya, duduk simpuh. Nah, dimana pada saat berkumpul itu ada yang memimpin untuk membaca hadroh ke guru kita, hadroh ke kanjeng Nabi, hadroh ke Jalaluddin Rumi. Sufisme, tokoh sufisme yang terkenal. Nah, setelah membaca hadroh, biasanya kita membacakan salam kepada kanjeng Rasul. Karena seorang sufisme itu percaya, dimana ketika kita membaca sholawat, itu pasti Rasulullah itu menjawab sholawat kita dan juga pasti hadir ketika dibacakan sholawat tersebut. Makanya kita membacakan salam kepada beliau. Contoh seperti Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah, seperti itu. Nah, setelah membaca sholawat, biasanya kita baru berdiri dengan posisi memulai tarian sufi. Ada posisinya, posisi hormat. Nah, dalam posisi hormat tersebut biasanya seperti ini ya, bersedekap seperti ini. Itu penghormatan. Itu bersedekap seperti itu karena kita menganggap bahwa kita tuh harus berserah diri, merendahkan diri, bukan merendahkan hati kita, berserah diri. Nah, itu posisinya bersedekap. Dalam posisi bersedekap itu baru kita membaca Al-Fatihah satu kali tanpa bernafas biasanya, baru penghormatan. Setelah itu mulai menari. Nah, dari setiap tarian itu kita tuh dianjurkan untuk terus membaca zikir. Berarti nari sambil zikir. Nari sambil zikir. Itu zikirnya terserah kita senyamannya. Tapi biasanya zikir yang paling umum atau yang paling sering digunakan seorang penari sufi itu yaitu membaca lafaz Allah. Jadi Allah. Karena itu paling singkat dan paling gampang dibaca. Tadi Teteh kayaknya sempat menyinggung suatu tempat yang dimana itu jadi pusat latihannya para penari sufi di Salatiga ini, yaitu kandang asuh. Ini kalau didengar secara umum mungkin saya juga pertama kali dengar itu ya apa ini kandang asuh? Ya sarung, kalau dalam bahasa Jawa itu sarung. Tapi apa sih arti dari kandang asuh ini? Sebetulnya sama aja, saya juga pas pertama dengar kok kandang asuh, kan sarung banget ya, kasar lah. Iya. Tapi kalau arti dari kandang asuh sendiri itu enggak ada secara spesifik artinya apa. Namun pernah guru saya, Babe ya, dia itu menjawab, salah satu pimpinan tari sufi, kenapa namanya kandang asuh? Babe itu selalu bilang ya gak ada artinya. Memang kita namakan kandang asuh karena kalau kata Babe, asuh itu kan anjing ya. Anjing ini memiliki beberapa sifat istimewa. Kalau dalam kitab apa saya lupa nama kitabnya, pokoknya anjing ini tuh sifatnya, salah satu sifatnya itu kalau punya majikan itu pasti nurut. Salah satu hewan yang paling pintar dan juga penurut. Nah, kita mungkin filosofisnya ya, kenapa kandang asuh? Jadi karena anjing yang sifatnya penurut, jadi kita itu harus menurut kepada majikannya. Majikan kita itu siapa? Allah. Iya, jadi kita tuh hanya bisa menerima perintahnya dan menjadi larangannya. Selain itu, anjing juga salah satu sifat yang gini, manusia itu biasanya kalau sudah merasa imannya paling tinggi, merasa mulia, itu kan pasti gimana ya, sesuatu yang merasa mulia itu nggak baik. Makanya meskipun kita menurut, meskipun kita itu, jadi kita tuh tetap anjing, tapi kita tuh gak mulia. Kita tuh gak bisa menganggap diri kita tuh mulia. Jadi ya tetap anjing kan rendah ya, orang yang paling rendah. Dia paling penurut, paling pintar, tapi juga dia tetap paling rendah. Nah, kalau diaplikasikan ke dalam kehidupan kita tuh harus sifatnya itu kita harus menurut juga, menurut terhadap majikan kita yaitu Allah. Dan juga tapi kita juga nggak boleh sombong, nggak boleh merasa kita paling mulia. Kita itu tetap makhluk yang paling hina. Nah, itu. Jadi
cuman emang dulu tuh kayak selalu nyeleneh-nyelenehnya aja. Jadi asu loh, jadi kita tuh yang enggak, kita nggak pernah merasa kita yang paling benar, kita nggak pernah merasa kita yang paling mulia gitu. Tapi karena itu sekarang itu susah ya, misal kalau dijelaskan kepada orang yang nggak tahu kok namanya kandung asu itu susah. Makanya teman-teman dari teman-teman tari sufi juga kadang bilangnya kalau tanya sama orang yang baru dikenali kok asu, itu paling mereka cuma bilangnya ahli surga gitu aja sih. Oh, berarti kalau dalam orang-orang umum tanpa perlu mungkin menjelaskan panjang lebar apa sih sebenarnya filosofinya kayak gitu, berarti kandang asu ini ahli swarga gitu ya? Tapi sebenarnya nggak ada artinya kalau dari awal mula itu dibentuk itu nggak ada, cuma seperti itu aja, melihat dari sifat-sifat anjing itu seperti apa. Gitu, oke. Dalam sufi ini saya juga pernah mendengar sebuah istilah yang mana menurut saya itu sakral gitu ya, cukup sakral sih, karena manunggaling kalau Gusti itu kan kayak wah kita udah benar-benar menyatu banget nih sama Allah gitu ya. Tapi apa sih sebenarnya makna dari istilah manunggaling kalau Gusti? Jujur ya, kalau arti sebenarnya dari istilah tersebut itu saya sebenarnya kurang paham juga, karena kan itu bahasa Jawa juga ya. Saya kebetulan orang Sunda, jadi kurang paham itu artinya apa. Tapi mungkin yang saya pahami dari situ itu mungkin artinya kalau seorang penari sufi itu ya hanya bisa berserah diri, yang mana kalau seorang sufisme itu tuh menganggap dirinya Tuhan itu ada dalam dirinya. Jadi Tuhan itu di dirinya, tapi bukan berarti dia mengaku bahwa dia itu Tuhan, tapi memang Tuhan itu ada dalam dirinya. Jadi Tuhan ada karena ada dirinya. Tapi sebetulnya bukan mengaku bahwa dia itu Tuhan, tapi itu memang istilah yang banyak menjadi disalahartikan sama orang ya. Ya, kalau secara umum mungkin ya, termasuk saya pribadi ya, saya tidak pernah mempelajari sufisme itu tuh terlalu dalam itu juga enggak, jadi kayak malah menganggap dirinya Tuhan ya, masuk suatu hal yang mungkin kok bisa gitu. Karena ada kata Allah itu karena dilafalkan. Coba kalau nggak dilafalkan, ada nggak Allah? Nggak ada sih. Makanya, jadi sebetulnya makanya dia sufisme itu seperti menganggap diri Tuhan, karena Tuhan itu emang saking dekatnya ya, saking dekatnya dia menganggap dirinya Tuhan, karena menempel di badannya, gitu loh. Tapi sebetulnya karena kalau kita karena seorang sufisme kadang juga seperti ini, zikir itu apa sih artinya? Menyebutkan Mengingat kan? Iya, zikir artinya kan mengingat kita zikir mengingat. Kalau kita mengingat, otomatis sesuatu yang tidak ada di depan kita, sesuatu yang bisa lupa. Iya. Nah, biasanya sufi itu mengartikan seperti itu. Nggak ada kata zikir dalam sufisme itu, karena kita nggak perlu mengingat, karena Allah itu sudah ada dalam dirinya. Jadi nggak perlu diingat-ingat lagi. Misal, kan mengingat itu ketika sesuatu yang tidak ada atau sesuatu yang jauh. Misal kamu nggak ada di sini. Nah, saya mengingat kamu, berarti kan kamu nggak ada di sini. Saya ingat kamu karena kamu nggak ada di sini, nggak ada dekat dengan saya. Nah, tapi ketika kamu ada di sini di hadapan saya perlu mengingat kamu nggak? Nggak perlu kan, udah kelihatan. Nah, itu kan karena udah kelihatan dan jelas terpampang. Ngapain diingat-ingat lagi? Nah, makanya kadang sufisme itu menganggap bahwa dirinya itu Tuhan, karena gak perlu zikir itu karena dia menganggap dirinya itu Tuhan yang ada dalam dirinya. Oke, itu. Lalu apa sih yang ingin capai melalui tari sufi ini, baik untuk mungkin diri kita sendiri ataupun mungkin untuk orang sekitar? Kalau yang ingin dicapai untuk diri sendiri sebetulnya nggak ada target pencapaiannya seperti apa di tari sufi ini. Cuman yang jelas dari pertama ikut yang tadinya niatnya penasaran ikut tari sufi, sekarang jadi tidak ingin lepas dari tari sufi. Cuman emang rasanya nyaman saja. Jadi ya bukan dicapai ya. Sekarang kan saya udah bisa tari sufi juga. Cuman pencapaian yang ingin dicapai itu cuman pengen terus aja menari,
saja merasakan kenyamanan saat menari itu yang tidak mau saya hilangkan. Jadi pengen tetap merasa ada kerinduan, ada kenyamanan, ada ketenangan saat menari itu saja. Cuman untuk masyarakat luas, untuk orang lain yang sebenarnya tidak ada harapan apapun, cuman mungkin harapannya ketika ada orang yang ikut di tari sufi, yang mereka ikut di jalur yang benar aja gitu loh. Dalam artian ya memang mereka diniatkan karena pengen lebih dekat aja, pengen dekat dengan yang maha kuasa, pengen merasakan suatu ketenangan, kenyamanan juga gitu. Bukan karena ingin dilihat orang lain, bukan karena ingin pamer apa seperti apa. Karena kan banyak juga yang seperti itu. Oke, terima kasih Teteh mungkin sudah menyempatkan waktunya di mungkin dari kegiatan Teteh yang sekarang udah lulus juga, udah mau wisuda juga, masih banyak kegiatan tapi yang maksudnya yang di luar kampus gitu. Teteh udah menyempatkan untuk menjadi narasumber saya pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga beberapa penjelasan tentang tari sufi ini bisa menjadi motivasi teman-teman mungkin untuk tertarik nih dalam latihan tari sufi ya di kandang asuh ya. Kandang asuh jangan lupa itu adalah nama aslinya ya ahli swargo gitu, jangan mikir ya yang iya. Tapi tidak apa-apa sih kalau teman guru saya. Terserah kalian mau menganggap kandang itu seperti apa, karena kita tuh gak butuh penilaian orang lain. Nah, terus sekarang itu udah nggak kandang asuh lagi ya. Sekarang itu udah tempat pelatihan juga yang di kandang asuh, tapi sekarang itu di pelatihan pondok pesantren Kaligrem. Oh, sekarang di pondok pesantren berarti pindah ya? Iya, pondok pesantren Kaligrem yang itu. Untuk pembinaan tetap sama sih. Tapi sebelumnya mohon maaf juga ya kalau nanti penyampaiannya ada sedikit rancu ataupun berbeda dengan orang lain. Mungkin karena itu pemahaman saya dan pengalaman saya juga. Kalau ada kekeliruan atau kesalahan itu salah satu kekurangan saya. Oke, karena memang pemahaman setiap orang ini berbeda-beda, terus juga penangkapan orang lain itu, penilaian orang tentang kita itu juga pasti berbeda-beda. Itu memang di luar kendali kita gitu ya. Kita sekarang tuh cuma bisa kayak memaksimalkan apa sih yang kita mampu gitu ya. Oke, mungkin itu saja Teteh. Terima kasih banyak. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.